Halo semuanya, selamat datang di channel Kok Bisa Why Not Science. Saya Kucing menjelajah, komunikator sains kalian. Bayangkan sebuah dunia di mana satu tombol dapat mengubah jalannya sejarah selamanya. Kita hidup di era teknologi canggih, namun ada satu misteri besar. Mengapa negara dengan kemampuan nuklir yang sangat maju belum merakit senjata pamungkas mereka? Hari ini kita akan membahasnya. Banyak orang seringkali hanya berfokus pada pertanyaan kapan sebuah negara akan membuat bom nuklir, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik global. Namun di channel ini kita akan mengubah sudut pandang tersebut. Kita akan membedah misteri dingin ini bukan dari kacamata opini politik, melainkan dari sudut pandang fisika terapan murni dan dinamika informasi yang sangat kompleks. Di atas kertas, mereka tampaknya memiliki segalanya yang dibutuhkan. Cadangan uranium alami yang melimpah di dalam perut bumi, ribuan ilmuwan dan insinyur jenius yang berdedikasi tinggi, serta jaringan rudal balistik canggih yang mampu menyerang jantung pertahanan musuh dalam hitungan menit. Resep dasar untuk membuat senjata nuklir sebenarnya sudah selesai dan dipahami dengan sangat baik. Meskipun demikian, mereka masih belum menekan tombol perakitan akhir. Mengapa fenomena aneh ini bisa terjadi? Apakah ini semata-mata karena ketakutan akan konsekuensi militer dan sanksi ekonomi? Ataukah ada hukum fisika absolut yang tidak bisa ditembus dan jaring laba-laba geopolitik tak kasat mata yang dengan kuat menahan mereka tepat di ambang pintu penciptaan senjata pemusnah massal? Hari ini kita akan memulai perjalanan ilmiah yang luar biasa mendalam dari kekuatan beton khusus di bunker bawah tanah yang sangat dalam hingga suhu ekstrem yang menghancurkan di atmosfer bumi saat rudal kembali masuk. Untuk memahami teka-teki ini, pertama-tama kita harus mendiagnosis dengan sangat akurat status kemampuan nuklir yang ada saat ini berdasarkan prinsip-prinsip sains. Berdasarkan laporan teknis terbaru, cadangan uranium yang diperkaya hingga tingkat 60% telah mencapai jumlah yang sangat signifikan, diperkirakan sekitar 460 kg. Angka ini sama sekali bukan angka sembarangan dalam dunia fisika nuklir. Ini adalah titik kritis yang sangat menentukan yang menempatkan mereka tepat di ambang pintu proses senjatisasi nuklir yang sangat mematikan. Dari sudut pandang termodinamika dan teknik nuklir, status pengayaan 60% memiliki arti yang sangat khusus. Melompat dari tingkat 60% menuju standar tingkat senjata, yaitu pengayaan 90%, secara teknis jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses awal yang sangat melelahkan untuk berpindah dari tingkat uranium alami 0,7% menuju tingkat 20%. Secara teknis dan matematis, mereka hanya berjarak beberapa minggu saja untuk mengamankan bahan fisil yang cukup untuk membuat 1 hingga 3 hulu ledak nuklir. Ini adalah potensi ancaman yang sangat besar. Proses pengayaan yang sangat krusial ini tidak terjadi secara alami, melainkan dilakukan di dalam fasilitas sentrifugal superpresisi yang dirancang dengan rekayasa tingkat tinggi. Sentrifugal ini adalah silinder raksasa yang berputar dengan kecepatan yang sangat luar biasa tinggi, seringkali mencapai puluhan ribu putaran per menit. Kecepatan ini menciptakan gaya sentrifugal yang sangat kuat, yang digunakan untuk memisahkan isotop uranium 235 yang sedikit lebih ringan dari isotop uranium 238 yang lebih berat. Gas uranium heksafluorida dimasukkan ke terong rotor ini. Ini adalah operasi yang sangat rumit karena perbedaan massa antara kedua isotop tersebut sangatlah mikroskopis, hanya sekitar 1%. Ribuan mesin canggih ini yang disusun dalam formasi kaskade yang panjang berputar serempak siang dan malam di lokasi-lokasi yang sangat dirahasiakan. Mereka mengkonsumsi energi listrik yang sangat besar untuk menjaga stabilitas putaran rotor tersebut. Menariknya, fasilitas-fasilitas vital ini tidak dibangun di atas tanah terbuka yang mudah terlihat. Para insinyur yang sangat memahami ancaman serangan udara yang terus-menerus telah memindahkan infrastruktur paling penting ini jauh ke dalam perut bumi. Kita sedang membicarakan tentang kompleks bunker bawah tanah raksasa yang digali dalam-dalam di bawah gunung batu yang sangat keras. Gunung batu ini membentuk penghalang pertahanan alami yang masif.
Sering disebut sebagai kota rudal. Sistem terowongan bawah tanah ini dibangun di bawah lapisan granit padat pada kedalaman yang bisa mencapai hingga 500 meter. Pemilihan lokasi geologis ini dilakukan setelah melalui survei seismik yang sangat teliti untuk memastikan batuan tersebut bebas dari patahan tektonik yang berbahaya. Fasilitas bawah tanah ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat menahan gelombang kejut seismik yang dihasilkan bahkan oleh bom penghancur bunker super besar milik militer modern. Disinilah letak ketahanan strategis mereka yang sesungguhnya. Dinding terowongan ini tidak hanya mengandalkan batuan alami, tetapi juga dilapisi dengan material rekayasa manusia yang sangat luar biasa kuat. Beton yang digunakan untuk melapisi dinding fasilitas ini bukanlah beton konstruksi biasa yang kita kenal. Para ilmuwan material telah mengembangkan beton kinerja sangat tinggi, sebuah material komposit canggih yang diperkuat dengan serat baja mikro dan polimer khusus. Campuran ini dirancang pada tingkat molekuler untuk menghilangkan pori-pori mikroskopis yang biasanya melemahkan beton. Material mutakhir ini memiliki kekuatan tekan yang beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan beton konvensional. Ini menjadikannya perisai fisik yang hampir mustahil dihancurkan dengan senjata konvensional, memberikan perlindungan mutlak bagi mesin sentrifugal rapuh di dalamnya. Di dalam benteng yang tak tertembus ini, tidak hanya mesin sentrifugal yang disembunyikan dari dunia luar. Di dalam fasilitas ini, gudang senjata, rudal balistik yang sangat besar juga disembunyikan. Sistem hidrolik raksasa yang sangat canggih telah disiapkan dengan sempurna untuk mendorong rudal seberat puluhan ton dari kedalaman bawah tanah ke permukaan hanya dalam hitungan detik. Ini memungkinkan mereka untuk meluncurkan serangan balasan bahkan sebelum musuh sempat bereaksi terhadap situasi. Ini adalah mahakarya teknik militer yang dirancang semata-mata untuk kelangsungan hidup di tengah konflik. Namun, memiliki rudal balistik dan uranium yang diperkaya hanyalah separuh dari persamaan matematika ini. Menggabungkan kedua elemen tersebut menjadi sebuah senjata fungsional dan dapat diandalkan adalah tantangan teknik yang berada pada dimensi yang sama sekali berbeda dan sangat rumit. Disinilah kita berhadapan dengan tembok pertama. Rintangan pertama yang paling kejam dan paling sulit untuk diatasi adalah hukum fisika itu sendiri. Mari kita masuk lebih dalam ke ranah fisika senjata nuklir. Membuat perangkat eksperimental kasar atau bom kotor seukuran truk kontainer adalah tugas yang relatif mudah dilakukan jika Anda sudah memiliki bahan fisil yang cukup di tangan Anda. Untuk mencapai masa kritis, Anda hanya perlu menembakkan satu bongkahan uranium ke bongkahan uranium lainnya, seperti peluru di dalam sebuah laras meriam. Ini disebut sebagai desain tipe meriam atau gun type. Desain ini sangat sederhana secara konseptual, sedemikian rupanya, sehingga bom yang dijatuhkan di Hiroshima pada masa lalu bahkan tidak pernah diuji coba sebelumnya oleh para ilmuwan. Para fisikawan pada saat itu sangat yakin bahwa desain tipe meriam tersebut pasti akan meledak. Namun desain purba ini sangat tidak efisien dalam penggunaan bahan fisil dan memiliki berat yang di luar akal sehat. Perangkat raksasa seberat 4 ton ini sama sekali tidak mungkin dimasukkan ke dalam hidung rudal balistik modern yang memiliki ruang payload yang sangat sempit dan terbatas. Agar dapat diubah menjadi senjata mematikan yang dapat dikirimkan melalui rudal antar benua, bom sebesar truk tersebut harus melewati gerbang kejam yang disebut miniaturisasi. Bom itu harus dikecilkan hingga seukuran kulkas kecil atau bahkan lebih kecil lagi. Di titik inilah desain tipe meriam yang sederhana harus dibuang jauh-jauh ke tempat sampah sejarah karena batasannya yang fatal. Sebagai gantinya, mereka harus beralih ke desain senjata visi tipe implosi yang secara teknis jauh lebih kompleks, rumit, dan menuntut ketelitian tingkat dewa. Desain tipe implosi membutuhkan tingkat presisi struktural yang berada pada dimensi yang sama sekali berbeda. Dalam desain ini, sebuah bola plutonium atau uranium ditempatkan tepat di pusat geometris dari struktur yang sangat simetris. Bola bahan fisil ini kemudian dikelilingi oleh cangkang tebal yang terbuat dari bahan peledak konvensional berkinerja sangat tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meledakkan cangkang luar ini secara serempak di semua titik, menciptakan gelombang kejut yang luar biasa masif. Gelombang kejut ini akan bergerak ke dalam, menekan inti pusat dengan kekuatan destruktif yang sangat tak terbayangkan.
Tekanan ekstrem ini akan memampatkan logam uranium padat tersebut menjadi kepadatan superkritis hanya dalam sekejap mata. Menciptakan gelombang kejut yang simetris sempurna dalam sepersekian mikrodetik adalah mimpi buruk rekayasa mekanik dan fluida. Jika ada satu saja detonator yang meledak terlambat seperjuta detik, maka gelombang kejut yang dihasilkan akan menjadi sangat tidak asimetris. Tekanan yang tidak merata tidak akan memampatkan inti nuklir, melainkan justru akan mencerai-beraikan bahan fisil tersebut sebelum reaksi berantai sempat terjadi. Akibatnya, bom tersebut akan mengalami kegagalan teknis. Untuk mengatasi masalah dinamika fluida ini, para ilmuwan harus menggunakan komponen khusus yang disebut sebagai lensa peledak berteknologi sangat tinggi dan sangat presisi. Lensa peledak ini bekerja mirip dengan lensa optik, namun alih-alih membelokkan cahaya, mereka membelokkan gelombang kejut ledakan. Mereka menggunakan kombinasi bahan peledak cepat dan lambat yang disusun secara geometris untuk membiaskan gelombang kejut melengkung menjadi gelombang datar dan kemudian menekan inti bola dari segala sudut secara seragam dengan tingkat presisi yang absolut. Pembuatan lensa peledak ini membutuhkan presisi pemesinan mekanis pada tingkat mikroskopis. Kesalahan sekecil sehelai rambut manusia pun tidak dapat ditoleransi karena dapat menyebabkan asimetri gelombang kejut yang fatal. Selain itu, sistem pemicu elektronik yang mengatur ledakan ini harus mampu mengirimkan arus listrik tegangan tinggi ke puluhan detonator secara bersamaan tanpa jeda. Tingkat akurasi waktu yang dibutuhkan oleh sirkuit pemicu ini berada pada skala nanodetik atau sepermiliar detik. Ini adalah batas absolut dari teknologi presisi tinggi yang membutuhkan komponen elektronik khusus yang sangat tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Di masa lalu, dinding miniaturisasi yang sangat brutal inilah yang memaksa banyak negara untuk menyerah pada program nuklir. Merancang sirkuit pemicu yang kecil, sangat ringan, tahan terhadap guncangan mekanis yang ekstrem, namun tetap luar biasa presisi, membutuhkan riset bertahun-tahun. Penelitian ini mencakup bidang metalurgi canggih, elektronika berkecepatan tinggi, dan komputasi dinamika fluida yang sangat kompleks. Ini bukanlah jenis cetak biru yang bisa Anda unduh begitu saja dari internet secara bebas. Setiap parameter fisik, setiap dimensi, dan setiap material harus diuji secara empiris, secara rahasia untuk memvalidasi perhitungan teoretis. Dan tantangannya tidak berhenti di situ saja. Inti nuklir tersebut juga membutuhkan sebuah komponen krusial yang disebut generator neutron. Komponen seukuran bola pingpong ini adalah jantung dari dimulainya reaksi berantai nuklir yang sangat dahsyat. Generator neutron ini bertugas menyuntikkan jutaan neutron bebas ke dalam masa kritis tepat pada mikrodetik yang sama ketika kompresi maksimum terjadi. Tanpa suntikan neutron ini, reaksi fisi tidak akan dimulai pada saat yang tepat dan bom tersebut akan gagal menghasilkan ledakan nuklir yang sempurna. Perangkat ini adalah mahakarya fisika partikel yang menggabungkan tritium dan deuterium. Gas-gas isotop hidrogen ini ditempatkan di dalam tabung vakum bertekanan tinggi dan dipercepat menggunakan medan listrik tegangan tinggi untuk memicu reaksi fusi skala kecil yang pada gilirannya melepaskan semburan neutron. Bayangkan semua kompleksitas mekanis dan elektronik ini, sebuah bola uranium yang dibungkus dengan puluhan lensa peledak yang dibentuk dengan presisi tingkat mikrometer. Ditambah dengan jaringan kabel koaksial presisi nanodetik yang rumit, serta generator neutron ultramikro yang sensitif. Semua komponen ini harus dirakit menjadi satu paket tunggal yang sangat kokoh, dengan diameter total tidak lebih dari 60 cm, agar muat dengan sempurna di dalam hidung kerucut rudal balistik. Inilah rintangan fisika pertama yang harus dilompati dengan sangat sempurna. Badan Intelijen memperkirakan bahwa meskipun sebuah negara telah memiliki bahan nuklir yang cukup, proses penyempurnaan miniaturisasi dan integrasi hulu ledak ini akan memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari setahun. Rekayasa canggih ini adalah proses yang sangat metodis dan memakan waktu yang tidak dapat dipersingkat begitu saja hanya dengan menuangkan lebih banyak uang ke dalamnya. Dibutuhkan iterasi pengujian tanpa henti, analisis kegagalan, dan penyempurnaan desain yang berkelanjutan. Untuk keperluan diskusi ilmiah kita, mari kita asumsikan bahwa para insinyur jenius ini
akhirnya berhasil memecahkan teka-teki miniaturisasi tersebut. Mereka telah sukses membuat hulu ledak tipe implosi yang kecil dan mematikan. Apakah tugas berat mereka telah selesai sampai di sini? Tentu saja tidak, mereka baru saja tiba di kaki gunung kedua yang dikuasai oleh kekuatan alam yang jauh lebih brutal. Hambatan kedua ini adalah fisika masuk kembali ke atmosfer. Senjata nuklir jarak jauh modern tidak dikirim menggunakan pesawat pengebom lambat seperti di era Perang Dunia Kedua, melainkan menggunakan rudal balistik yang melesat keluar dari batas atmosfer menuju luar angkasa. Rudal ini menembus ruang hampa udara, mencapai titik tertinggi di orbitnya, lalu menukik tajam kembali ke bumi menuju sasarannya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ketika kendaraan masuk kembali yang membawa hulu ledak ini menabrak lapisan atas atmosfer bumi, kecepatannya bisa mencapai Mach 15 hingga Mach 20. Ini setara dengan lebih dari 20.000 km per jam, sangat cepat. Pada kecepatan hipersonik yang ekstrem ini, molekul udara di depan hulu ledak tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar dari jalurnya. Akibatnya, udara tersebut terkompresi secara brutal di depan hidung rudal. Kompresi udara yang sangat ekstrem ini memicu fenomena fisika yang mematikan. Suhu di ujung hulu ledak melonjak drastis hingga mencapai ribuan derajat Celcius dalam hitungan detik. Suhu ini jauh lebih panas daripada permukaan matahari, udara di sekitarnya terionisasi dan berubah menjadi plasma superpanas yang menyelimuti seluruh kendaraan masuk kembali. Jika ada sedikit saja kesalahan dalam desain aerodinamis atau kelemahan pada material pelindung, hulu ledak tersebut akan langsung menguap menjadi abu di langit, jauh sebelum ia dapat mencapai target yang telah ditentukan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, hulu ledak nuklir dipenuhi dengan komponen elektronik yang sangat sensitif, bahan peledak berkinerja tinggi yang mudah menguap, dan mekanisme presisi skala nanodetik. Panas ekstrem yang menembus masuk saat reentry dapat dengan mudah melelehkan sirkuit pemicu, membakar kabel koaksial, atau bahkan memicu lensa peledak secara prematur di atmosfer tinggi. Untuk melindungi muatan berharga ini, para insinyur kedirgantaraan harus merancang perisai ablasi yang sangat canggih. Material perisai ini dirancang khusus untuk meleleh dan menguap perlahan saat bergesekan dengan udara. Proses penguapan ini menyerap sejumlah besar energi panas kinetik sehingga menarik panas tersebut menjauh dari struktur inti hulu ledak nuklir yang sangat rapuh di dalamnya. Ini ibarat perisai yang rela mengorbankan dagingnya sendiri demi melindungi tulang di baliknya. Namun, proses pengelupasan material ablasi ini harus terjadi secara simetris sempurna di seluruh permukaan kerucut. Jika perisai ablasi terkelupas secara tidak merata, di mana satu sisi terkikis lebih banyak daripada sisi lainnya, hulu ledak akan segera kehilangan keseimbangan aerodinamis vitalnya. Pada kecepatan Mach 15 yang luar biasa, cepat ketidakseimbangan mikroskopis semacam ini berarti bencana total. Hulu ledak yang kehilangan keseimbangan akan mulai berguling tanpa kendali, berputar dengan gaya sentrifugal yang mematikan, dan akhirnya hancur berkeping-keping karena tekanan struktural yang melampaui batas toleransi. Selain panas dan aerodinamika, ada juga getaran mekanis brutal. Saat melambat menembus atmosfer yang padat, hulu ledak mengalami turbulensi udara yang hebat dan gaya G yang sangat ekstrem. Gaya mekanis ini akan menguji kekuatan struktural dari setiap baut, setiap sambungan solder, dan setiap sirkuit elektronik di dalam bom. Jika getaran ini menyebabkan generator neutron bergeser walau hanya 1 mm, sinkronisasi reaksi berantai akan gagal total. Kegagalan sinkronisasi ini akan mengubah senjata kiamat yang sangat mahal tersebut menjadi sekadar bongkahan besi tua rongsokan yang jatuh ke bumi tanpa ledakan nuklir. Untuk mengatasi lingkungan neraka ini, rudal balistik modern dilengkapi dengan sistem panduan inersia atau panduan giroskopik super canggih yang kebal terhadap gangguan sinyal luar dan mampu bertahan dari badai plasma panas. Sistem panduan ini harus terus menghitung posisi spasial dengan akurasi tinggi sambil menembus badai plasma yang membutakan semua sensor eksternal, memastikan bahwa bom meledak tepat di koordinat yang ditentukan. Menyempurnakan kendaraan masuk kembali khusus untuk senjata nuklir adalah masalah yang sama sekali berbeda dan jauh lebih sulit dibandingkan dengan rudal berhulu ledak konvensional. Rudal konvensional tidak membawa komponen internal yang rapuh dan kompleks seperti senjata nuklir tipe implosi.
Pekerjaan rekayasa untuk menyempurnakan kendaraan masuk kembali ini adalah proses yang panjang dan menyakitkan yang memakan waktu bertahun-tahun. Pengujian ekstensif sangat mutlak diperlukan untuk memvalidasi perisai ablasi dan dinamika penerbangan di bawah kondisi yang sebenarnya. Ini membutuhkan terowongan angin hipersonik canggih dan berbagai uji terbang skala penuh di dunia nyata. Namun, disinilah letak ironi terbesar dari pengembangan senjata nuklir rahasia. Sebuah negara tidak dapat menguji kendaraan masuk kembalinya secara diam-diam dengan meluncurkan rudal ke atmosfer atas, karena seluruh dunia terus mengawasi setiap pergerakan di langit dengan sangat waspada. Hal ini membawa kita pada rintangan ketiga yang tidak kalah menakutkan, yaitu tembok jaringan intelijen global. Langit modern dipenuhi dengan satelit pengintai militer beresolusi ultra tinggi, sensor deteksi peluncuran inframerah, dan jaringan radar peringatan dini yang saling terhubung. Bersembunyi di bawah tanah adalah satu hal, tetapi menguji senjata secara nyata adalah hal yang mustahil. Secara historis, belum pernah ada negara yang berhasil mendeklarasikan dirinya sebagai negara bersenjata nuklir tanpa melakukan setidaknya satu uji coba ledakan nuklir sungguhan. Fisika dan rekayasa di balik hulu ledak tipe implosi terlalu kompleks untuk hanya mengandalkan teori di atas kertas. Untuk membuktikan bahwa senjata kiamat itu benar-benar berfungsi, ia harus diledakkan secara nyata. Namun di dunia yang sangat terhubung saat ini, ledakan nuklir sekecil apapun tidak akan pernah bisa disembunyikan dari mata dunia. Komunitas internasional memiliki jaringan pengawasan global yang disebut Sistem Pemantauan Internasional atau IMS yang dioperasikan oleh Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir. Jaringan ini adalah makarya pemantauan geofisika skala planet. Sistem IMS ini terdiri dari ratusan stasiun pengamatan canggih yang tersebar secara strategis di seluruh penjuru bumi, dari gurun terpencil hingga pulau-pulau di tengah samudra. Jaringan ini dilengkapi dengan 4 teknologi sensor utama yang bekerja secara sinergis. Teknologi pertama adalah stasiun pengamatan seismik yang sangat sensitif terhadap setiap getaran mikroskopis di kerak bumi kita. Ledakan nuklir bawah tanah menghasilkan gelombang seismik P dan gelombang S yang secara fundamental sangat berbeda dari gempa bumi tektonik alami. Algoritma komputer super canggih dapat membedakan pola gelombang ledakan buatan ini dari gempa bumi biasa hanya dalam hitungan menit setelah kejadian. Teknologi kedua adalah sensor infrasonik yang mendeteksi perubahan tekanan udara frekuensi rendah. Gelombang suara frekuensi sangat rendah yang dihasilkan oleh ledakan masif dapat merambat melalui atmosfer sejauh ribuan kilometer tanpa kehilangan banyak energinya. Meskipun tidak terdengar oleh telinga manusia, gelombang ini dengan mudah ditangkap oleh mikrobarometer sensitif milik IMS. Sensor ini dapat melacak arah datangnya suara melintasi benua dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Teknologi ketiga adalah sistem hidroakustik bawah air yang dirancang khusus untuk mendeteksi gelombang kejut dari ledakan nuklir di bawah laut. Suara merambat jauh lebih efisien di dalam air, memungkinkan sensor ini memantau samudera global secara efektif. Namun, alat yang paling krusial untuk mendeteksi eksperimen nuklir rahasia adalah teknologi keempat, stasiun pemantauan radionuklida udara. Fasilitas radionuklida ini bertindak seperti hidung elektronik raksasa yang terus mengendus atmosfer bumi untuk mencari partikel isotop radioaktif seperti xenon 133. Bahkan jika bom diledakkan jauh di dalam terowongan gunung yang disegel rapat, gas mulia radioaktif seperti xenon akan selalu menemukan celah mikroskopis di bebatuan untuk merembes keluar ke permukaan bumi dan masuk ke udara bebas. Angin global kemudian akan membawa gas radioaktif ini melintasi batas negara. Ketika stasiun radionuklida mendeteksi jejak isotop ini, hal itu menjadi bukti forensik ilmiah yang tidak dapat dibantah bahwa reaksi fisi baru saja terjadi. Selain IMS, ada juga operasi intelijen manusia dan siber yang sangat agresif yang terus memantau secara ketat setiap aktivitas mencurigakan di negara tersebut. Badan intelijen asing telah menyusup jauh ke dalam infrastruktur rahasia
Bukti sejarah menunjukkan adanya operasi sabotase canggih seperti virus komputer Stuxnet yang secara diam-diam mengubah kecepatan rotor dan menghancurkan ribuan mesin sentrifugal tanpa disadari oleh para operator, sehingga berhasil melumpuhkan kemajuan program nuklir tersebut selama bertahun-tahun tanpa tembakan peluru. Kehadiran inspektur dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA juga memberikan lapisan pengawasan tambahan yang sangat ketat. Meskipun akses mereka sering kali dibatasi oleh alasan keamanan nasional, bahan nuklir diawasi dengan sangat ketat hingga hitungan gram. Jika sejumlah besar uranium yang diperkaya tinggi tiba-tiba menghilang dari fasilitas penyimpanan, alarm merah akan segera berbunyi. Fakta bahwa menyembunyikan uji coba nuklir pertama adalah mustahil menciptakan dilema strategis yang besar bagi para pemimpin militer. Begitu gelombang seismik pertama terdeteksi dan dikonfirmasi sebagai ledakan nuklir, jam pasir geopolitik mulai berdetak mundur. Negara tersebut akan segera menghadapi isolasi ekonomi total, blokade militer, dan bahkan ancaman serangan pendahuluan secara masif. Jika menyembunyikan ledakan nyata adalah hal yang mustahil, adakah cara bagi para ilmuwan untuk menguji bom tanpa memicu kiamat geopolitik dan perang terbuka? Jawabannya terletak pada bidang fisika khusus yang disebut pengujian hidrodinamik. Ini adalah metode yang sangat canggih di mana para ilmuwan meledakkan seluruh sistem implosi konvensional tetapi mengganti inti uranium dengan bahan lain. Dalam uji hidrodinamik ini, logam berat alternatif seperti uranium terdeplesi atau tungsten digunakan sebagai pengganti inti fisil aktif. Logam ini memiliki kepadatan mekanis yang mirip dengan plutonium, sehingga mereka akan bereaksi dengan cara yang hampir identik ketika terkena tekanan gelombang kejut yang luar biasa, ekstrem dari ledakan bahan peledak konvensional di sekelilingnya secara cepat. Ketika gelombang kejut menghantam inti pengganti ini, logam seketika kehilangan sifat padatnya dan terkompresi sedemikian rupa sehingga mulai mengalir menyerupai cairan. Itulah sebabnya proses ini disebut hidrodinamika. Selama momen kompresi maksimum yang hanya berlangsung selama beberapa mikrodetik ini, para ilmuwan menggunakan peralatan perekam berkecepatan sangat tinggi untuk mengambil gambar. Mereka menggunakan kamera sinar X berkecepatan tinggi di fasilitas radiografi kilat. Kamera ini mampu menembus awan ledakan tebal dan memotret bentuk inti logam yang terkompresi secara real time. Jika gambar sinar X menunjukkan bola yang menyusut menjadi bulat sempurna, berarti desain lensa peledak itu sukses. Jika bentuknya oval atau tidak beraturan, maka desain tersebut gagal total secara mekanis. Metode hidrodinamik ini memungkinkan insinyur menyempurnakan mekanisme pemicu dan dinamika fluida ledakan tanpa melepaskan energi nuklir, sehingga menghindari alarm seismik IMS dan pelepasan gas radioaktif. Selain pengujian fisik ini, para ilmuwan juga sangat bergantung pada pemodelan matematika canggih menggunakan komputer super raksasa yang memiliki daya komputasi masif untuk simulasi fisika nuklir. Mereka menggunakan jutaan baris kode komputer rahasia untuk mensimulasikan reaksi berantai nuklir dan perilaku fluida ekstrem secara virtual. Semakin kuat komputernya, semakin akurat simulasi ledakan virtual yang dijalankan di dalam laboratorium tertutup. Namun baik simulasi komputer maupun pengujian hidrodinamik memiliki batasan yang fatal dalam pengembangan sebuah senjata nuklir generasi pertama. Untuk desain senjata nuklir pertama dari suatu negara, metode alternatif ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan eksperimen fisi nuklir yang sebenarnya. Selalu ada margin ketidakpastian yang signifikan dalam perhitungan numerik. Apakah generator neutron akan menyala tepat pada nanodetik yang dihitung? Apakah hasil ledakan atau yield bomb akan sesuai dengan persamaan termodinamika di atas kertas? Jawaban pasti atas pertanyaan kritis ini hanya dapat diperoleh melalui nuklir yang sebenarnya. Ketidakpastian teknis ini merupakan risiko yang sangat besar bagi para pemimpin militer. Tidak ada jenderal yang ingin melihat senjata kiamat yang belum teruji secara empiris dimuat ke dalam rudal balistik, diluncurkan dalam situasi perang sungguhan, lalu jatuh ke tanah musuh tanpa meledak sama sekali.
Bom yang gagal meledak di tengah wilayah musuh, yang sering disebut sebagai ledakan mendesis atau fizzle, bukan hanya merupakan bencana taktis di medan perang, tetapi juga sebuah penghinaan strategis yang sangat mematikan. Oleh karena itu, kita kembali ke kebuntuan yang sangat membingungkan ini. Untuk memiliki senjata nuklir yang benar-benar dapat diandalkan, Anda harus mengujinya secara nyata. Namun, jika Anda mengujinya, Anda pasti akan ketahuan oleh seluruh dunia. Dan sebelum Anda bahkan memiliki kesempatan untuk memproduksi bom kedua, fasilitas nuklir Anda kemungkinan besar akan diratakan menjadi abu oleh koalisi militer internasional. Ini adalah paradoks Sketch 22 yang sangat sempurna dalam perlombaan senjata nuklir tingkat lanjut yang membelenggu ambisi banyak negara di ambang nuklir. Di titik inilah kita beralih ke tembok terakhir dan paling menentukan, yaitu tembok geopolitik dan psikologi strategis. Untuk memahami mengapa sebuah negara belum membuat bom, kita harus memahami konsep dalam studi keamanan internasional yang dikenal sebagai potensi nuklir atau ambang batas nuklir. Ini adalah sebuah doktrin yang sangat cerdik namun sekaligus sangat berbahaya bagi stabilitas global. Doktrin ini menyatakan bahwa memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom jauh lebih berguna secara politis daripada memiliki bom itu sendiri secara fisik. Potensi nuklir berarti sebuah negara secara sengaja mengumpulkan semua komponen yang diperlukan seperti uranium yang diperkaya dan teknologi rudal, namun dengan sadar berhenti bertindak tepat sebelum melakukan perakitan akhir senjata fungsional tersebut. Secara kiasan, mereka telah memarkir kendaraan militer mereka hanya 1 inci tepat di depan garis merah absolut yang ditetapkan oleh komunitas internasional. Mengapa mereka memilih posisi yang sangat menegangkan ini? Karena posisi ambang batas ini memberikan daya tawar diplomasi yang sangat maksimal tanpa memicu perang terbuka. Bayangkan ini sebagai permainan poker geopolitik dengan taruhan tertinggi. Dengan mempertahankan status hampir selesai ini, mereka dapat terus memberikan tekanan psikologis yang intens kepada komunitas internasional. Mereka memaksa negara adidaya untuk terus duduk di meja perundingan dan memberikan konsesi ekonomi serta politik. Mereka memegang kartu truf yang sangat kuat berupa ancaman potensial yang membayangi dunia tanpa perlu benar-benar memainkan kartu berbahaya tersebut. Jika mereka melewati garis merah tersebut dan benar-benar merakit bom, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nilai mereka sebagai ancaman potensial yang bisa dinegosiasikan akan langsung menguap digantikan oleh krisis militer eksistensial yang sangat nyata. Begitu garis merah disilangkan, skenario yang paling mungkin terjadi adalah serangan pendahuluan besar-besaran terhadap infrastruktur militer mereka. Secara paradoks, memiliki bom secara fisik justru dapat menurunkan tingkat keamanan nasional mereka secara drastis. Doktrin ambang batas nuklir ini menciptakan bentuk pencegahan atau deterensi yang sangat unik. Musuh mereka tahu bahwa jika mereka melancarkan serangan besar yang mengancam kelangsungan rezim, negara tersebut dapat mempercepat program perakitannya menjadi sprint nuklir dalam hitungan minggu. Sprint nuklir ini dapat mengubah perang konvensional biasa menjadi mimpi buruk radioaktif yang menghancurkan seluruh kawasan. Ancaman yang tertunda inilah yang menjadi perisai utama mereka. Konsep ambang batas ini tidak hanya berlaku untuk satu negara saja. Negara-negara maju lainnya dengan teknologi tinggi juga sering dianggap memiliki potensi nuklir laten yang serupa karena infrastruktur sipil mereka. Misalnya, beberapa negara memiliki bertonton plutonium tingkat senjata yang dihasilkan dari reaktor sipil dan teknologi roket luar angkasa canggih yang dapat dengan mudah diubah menjadi rudal balistik. Para ahli militer sepakat bahwa negara-negara ini dapat membangun senjata nuklir hanya dalam hitungan bulan jika mereka mau. Namun mereka memilih untuk tidak merakitnya demi mematuhi norma internasional. Perbedaan utama antara potensi nuklir dari berbagai negara terletak pada konteks geopolitik dan tingkat permusuhan regional. Beberapa negara berada di bawah pengawasan global yang jauh lebih ketat karena sejarah ketegangan yang panjang dengan negara tetangga. Hal ini membuat permainan petak umpet antara inspektur PBB, agen siber, dan ilmuwan nuklir menjadi semakin intens dan berbahaya setiap harinya. Dalam analisis intelijen, ada juga konsep kritis yang disebut waktu terobosan atau breakout time.
Ini adalah perkiraan waktu minimum yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk memproduksi material fisil tingkat senjata yang cukup untuk satu bom nuklir tunggal jika mereka memutuskan untuk merobek semua perjanjian internasional dan mengusir semua inspektur nuklir dari fasilitas pengayaan bawah tanah mereka. Beberapa tahun yang lalu, waktu terobosan untuk negara-negara tertentu di ambang nuklir diperkirakan lebih dari 1 tahun, memberikan waktu yang cukup bagi komunitas internasional untuk merespons secara diplomatis atau militer. Namun saat ini, para ahli memperingatkan bahwa angka tersebut telah menyusut drastis menjadi hanya beberapa minggu saja berkat kemajuan pesat dalam teknologi sentrifugal modern. Berkurangnya waktu terobosan ini disebabkan oleh pengoperasian mesin sentrifugal generasi baru yang jauh lebih efisien dan berputar lebih cepat dalam memisahkan isotop. Mesin-mesin canggih ini terus berputar secara konstan dalam keheningan bunker bawah tanah yang sangat dalam, secara perlahan namun pasti menumpuk persediaan uranium murni tingkat tinggi yang siap untuk diproses lebih lanjut kapan saja. Semakin pendek waktu terobosan ini, semakin besar kepanikan yang melanda komunitas intelijen global. Namun, mari kita kembali sejenak ke ranah sains murni. Waktu terobosan pada dasarnya hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan mentahnya saja, yaitu uranium tingkat senjata. Metrik ini sama sekali tidak memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk proses senjataisasi yang sangat kompleks. Banyak pengamat militer amatir sering melakukan kesalahan dengan menyamakan kepemilikan uranium yang diperkaya dengan kepemilikan bom nuklir fungsional. Dalam fisika terapan, ini adalah analogi yang sangat cacat. Memiliki balok baja mentah dan mesin las tidak otomatis berarti Anda telah memiliki sebuah mobil sport canggih yang mampu melaju dengan kecepatan tinggi 300 km per jam di jalan raya. Ada jurang pemisah rekayasa presisi yang sangat besar antara bahan mentah nuklir dan produk akhir berteknologi tinggi berupa hulu ledak yang dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, kepemimpinan tertinggi dari negara-negara ambang batas ini sangat menyadari bahwa ambiguitas informasi justru merupakan senjata mereka yang paling mematikan. Selama dunia tidak tahu pasti sejauh mana kemajuan teknologi mereka. Selama tingkat miniaturisasi hulu ledak mereka tetap menjadi misteri, musuh-musuh mereka terpaksa harus berasumsi tentang skenario terburuk tanpa memiliki pembenaran hukum internasional yang kuat untuk memulai perang terbuka. Skenario mimpi buruk yang sesungguhnya bagi stabilitas dunia bukanlah pengumuman resmi tentang uji coba nuklir, melainkan strategi diam-diam yang dikenal sebagai sneak out. Dalam skenario sneak out ini, sebuah negara merakit beberapa hulu ledak nuklir secara rahasia di dalam fasilitas bawah tanah tanpa pernah melakukan uji coba fisik dan hanya mengandalkan keyakinan mutlak pada pemodelan komputer super. Senjata yang belum teruji ini kemudian disimpan di silo bawah tanah, menciptakan status negara bersenjata nuklir de facto yang sama sekali tak terlihat oleh satelit mata-mata. Namun seperti yang telah kita analisis secara mendalam, strategi sneak out membawa risiko kegagalan teknis yang sangat astronomis. Kepercayaan buta pada simulasi numerik tanpa verifikasi empiris adalah pertaruhan berbahaya yang jarang ingin diambil oleh insinyur militer yang rasional. Beban psikologis dari ketidakpastian teknis yang besar inilah yang menahan mereka untuk menekan tombol perakitan akhir. Alasan mengapa negara di ambang batas belum membangun bom nuklir bukanlah alasan tunggal. Ini adalah perpaduan rumit antara hambatan fisika yang ekstrem, kemustahilan untuk menyembunyikan uji coba ledakan dari jaringan sensor global, dan perhitungan strategis yang dingin bahwa mempertahankan status ambigu jauh lebih menguntungkan secara politik dibandingkan dengan melintasi batas yang memicu perang kehancuran. Ratusan kilogram uranium murni yang disimpan dengan sangat hati-hati di kedalaman fasilitas bawah tanah yang dijaga ketat adalah monumen nyata bagi konsep potensi nuklir. Ini adalah ancaman diam namun mematikan, tetapi ancaman tersebut masih tertahan kuat oleh tembok rasionalitas ilmiah dan insting bertahan hidup politik. Selama tembok tak terlihat ini masih berdiri kokoh, bom tersebut tetap sekadar potensi. Bom
kiamat tersebut akan tetap menjadi ancaman virtual di atas kertas, bukan realitas fisik yang menghancurkan peradaban, namun jam sains militer terus berdetak tanpa ampun. Seiring waktu, teka-teki miniaturisasi pada akhirnya pasti akan terpecahkan oleh para insinyur, dan komputer super kuantum masa depan akan mampu mensimulasikan dinamika fluida ledakan dengan tingkat akurasi 100% tanpa cacat. Ketika momen kritis itu akhirnya tiba di masa depan, satu-satunya alat penahan yang tersisa di dunia ini hanyalah kemauan politik para pemimpin. Dan seperti yang kita ketahui dari sejarah peradaban manusia, kemauan politik adalah elemen yang paling tidak stabil, emosional, dan sulit diprediksi. Dunia, kita tidak akan hancur karena dunia ini kehabisan pasokan uranium di dalam kerak bumi yang menjadi bahan bakar. Dunia ini dapat berubah selamanya hanya karena satu kesalahan perhitungan geopolitik yang fatal di saat krisis tegang. Memahami sains murni di balik senjata pemusnah massal ini memungkinkan kita melihat melampaui retorika politik sehari-hari yang dangkal. Sains ini membantu kita mengenali keseimbangan teror yang sangat genting namun nyata yang saat ini sedang menjaga perdamaian di era modern yang penuh gejolak. Ini bukanlah sekadar teori akademis. Ini adalah fisika terapan yang membawa konsekuensi apokaliptik bagi kelangsungan hidup spesies kita. Baiklah, rekan-rekan penggiat sains, analisis mendalam kita tentang hambatan tak kasat mata yang memperlambat laju penyebaran senjata nuklir global berakhir di sini. Fisika, intelijen, dan psikologi manusia telah bergabung secara aneh membentuk jaring strategis yang sangat rumit. Saya kucing menjelajah komunikator sains Anda dari Kok Bisa, Why Not Science. Saya sangat ingin mendengar pandangan analitis Anda tentang topik berat ini. Apakah Anda pikir taktik berada tepat di ambang batas kepemilikan bom ini akan bertahan lama? Ataukah Anda percaya bahwa kemajuan teknologi komputasi kuantum akan menghancurkan kebutuhan akan pengujian fisik di masa depan dan membuka jalan bagi proliferasi senyap? Apakah komputasi kuantum akan membuka jalan tol bagi proliferasi senjata nuklir diam-diam di masa depan tanpa pernah terdeteksi oleh jaringan sensor global kita? Silakan bagikan analisis dan pemikiran kritis Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi ilmiah yang sehat adalah kunci untuk memahami dunia kita yang kompleks ini. Jangan ragu untuk mendebat teori-teori yang telah kita bahas dalam video dokumenter ini. Pemahaman publik tentang bagaimana sains tingkat tinggi berpotongan langsung dengan kebijakan keamanan global sangatlah penting di era modern ini. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan politisi untuk memahami ancaman eksistensial ini. Warga negara yang teredukasi secara ilmiah adalah pertahanan terbaik kita terhadap histeria massa dan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan ketidaktahuan akan hukum fisika. Jika Anda menghargai analisis tajam yang menggabungkan prinsip sains terapan, teknologi militer mutakhir, dan dinamika politik global, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus memproduksi konten dokumenter berkualitas tinggi yang mengupas tuntas misteri ilmiah terbesar yang secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup peradaban manusia saat ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda yang tertarik pada sains kedirgantaraan, fisika nuklir, atau keamanan internasional. Semakin banyak orang yang memahami realitas ilmiah di balik senjata pemusnah massal, semakin rasional pula diskusi publik kita mengenai kebijakan pertahanan. Pengetahuan adalah perisai utama kita untuk menghadapi dunia yang semakin rumit dan tegang. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ilmiah yang menakjubkan dan menegangkan ini. Teruslah bertanya, teruslah menganalisis, dan jangan pernah berhenti mengeksplorasi keajaiban serta sisi gelap dari alam semesta fisik kita. Saya Kucing Menjelajah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode investigasi sains militer kita yang berikutnya, dan seperti biasa, tetaplah selalu penuh dengan rasa ingin tahu.